Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya cintai, yang saya hormati daripada jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan ini kita bisa menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita diberikan karunia serta perubahan menuju kebaikan setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang sangat mendorong penganutnya untuk menuntut ilmu. Maka dari itu ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran adalah Iqra, perintah untuk membaca, perintah untuk menganalisis, perintah untuk mencari pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwasannya orang yang berbuat amal perbuatan ibadah tanpa ilmu, sejatinya ibadahnya tertolak. Di dalam kitab Matan Zubat dikatakan bahwasannya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal soleh, yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amal soleh tersebut alias ibadah tersebut tertolak. Maka dari itu hendaknya kita mengetahui kembali akan keutamaan daripada bulan Ramadan, keunggulan bulan Ramadan, agar kita lebih semangat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu sering mendengar hadis yang berbunyi, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Jikalau telah datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, maka pintu sorga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Namun di sini yang harus kita fahami adalah apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan dibukanya pintu sorga. Apakah itu berarti pada bulan Ramadan dibukakan pintu sorga, sementara di luar Ramadan pintu sorga tertutup? Jelas, itulah yang tidak dimaksudkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak bermaksud begitu. Yang dimaksudkan dibukakan pintu sorga adalah bahwasannya dibukakannya pintu sorga pada bulan Ramadan jauh lebih lebar, lebih luas daripada selain bulan Ramadan. Yang itu berarti kesempatan untuk mendapatkan al-jannah atau surganya Allah itu menjadi lebih besar kesempatannya dibandingkan bulan sebelumnya atau bulan selain daripada Ramadan. Yang ini berarti bahwasannya pada bulan Ramadan amal perbuatan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia merupakan perbuatan amal soleh yang kecil atau ibadah yang kecil. Contohnya, ketika kita lagi berbuka puasa, di samping kita ada kawan kita, ada teman kita. Mungkin saja bisa kita tawarkan dia teh, secangkir teh kecil, kita tawarkan, silakan diminum. Mungkin dia tidak punya teh atau tehnya kurang, kita tambahin. Jelas itu adalah amal soleh, tetapi amal soleh yang mungkin dalam pandangan kita ini sangat kecil dan sangat remeh. Tetapi di bulan Ramadan, amal seperti tersebut menjadi kesempatan besar seseorang untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita misalkan ketika lagi berbuka atau lagi di jalan, kita hanya meniatkan menyapa orang dengan senyuman, dengan salam yang tulus dan ikhlas, maka itu yang kita lihat remeh, sejatinya di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kesempatan seseorang untuk masuk surga. Nah, jadi itu arti daripada dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Artinya dibukakan selebar-lebarnya, yang berarti kesempatan masuk surga itu jauh lebih besar pada bulan Ramadan, yang artinya amal perbuatan kecil, perbuatan ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini poin pertama adalah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena bisa jadi di situ menjadi kunci kita masuk ke surga, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan umat Islam, di mana perbuatan ibadahnya kecil, ya tidak sebanding dengan yang sebelum umat Islam, namun pahalanya dilipat gandakan. Poin kedua adalah
dalam menyambut bulan Ramadan ini, ibadah yang terbaik setelah sholat 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah sendiri yang telah mendeklarasikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Setelah salat 5 waktu adalah membaca Al-Qur'an. Maka di sini kalau kita membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sangat tidak elok kalau kita telah memasuki bulan Ramadan namun kita tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an walaupun hanya sekali. Kita hanya lewat di bulan itu tanpa kita menghatam Al-Quran. Jelas ini adalah sesuatu yang sangat membuat kita rugi pada bulan Ramadan. Ya, kita tidak dituntut untuk menghatamkan Al-Quran seperti Imam Syafi'i sehari 2 kali. Mungkin kita akan sulit, tapi kalau bisa alhamdulillah. Tetapi kita yang dituntut adalah semampu kita, sebisa kita, dengan sekuat tenaga kita di bulan ini kita hatamkan Al-Quran, kita dawamkan Al-Quran, agar nanti setelah bulan Ramadan kita bisa mendawamkan kembali Al-Quran selama 1 tahun lebih. Jadi itu adalah 2 poin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Pertama, di bulan Ramadan kita tidak meremehkan perbuatan amal soleh sekecil apapun, karena itu bisa menjadi penyebab kita masuk ke surga. Yang kedua adalah amalan terbaik dalam bulan Ramadan setelah sholat 5 waktu adalah kita membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita dan menjadikan bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan selanjutnya, dan kita diberikan perbaikan setelah bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.